5 akibat fatal yang akan terjadi karena mengganti nomor HP WA email saat gagal bayar di pinjol. Nomor 5 ini paling fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman yang saat ini baru-baru jatuh tempo di pinjol, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian mungkin bayangkan atau mungkin yang sudah terjadi pada kalian, boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, ini akan saya bagikan pengalaman ya, ini fakta real, bukan gimmick teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nanti setelah membaca lagi postingan di luaran sana berubah lagi, liar lagi, pusing lagi. Nah, ini akan saya sampaikan 5 akibat fatal ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol dan berupaya untuk mengganti nomor HP, WA, email saat sudah gagal bayar tersebut. Oke, baiknya disimak baik-baik ya. Nomor pertama, ketika kalian sudah tidak mampu bayar, lalu kalian berupaya mengganti nomor HP, WA, email. Akibat fatal yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah BCA Pinjol akan menagih ke kontak darurat atau ke nomor kantor. Ya, teman-teman saya jelasin sesuai fakta. Kalian yang sudah tidak mampu bayar pinjol, lalu mengganti nomor HP atau tidak mengganti nomor HP, DC Pinjol tetap menagih ke kontak darurat, ke kantor, ke HRD, ya, tetap menagih teman-teman, walaupun tidak mengganti nomor. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya di luaran sana menyampaikan mending nggak usah ganti nomor saja. Kan saya sudah berkali-kali menyampaikan mengganti nomor HP, WA, email itu sebenarnya kan tujuannya untuk menyelamatkan mental bagi kalian yang merasa bingung, cemas, panik ketika selalu membaca chat penagihan yang isinya beragam gitu kan. Ada yang maki-maki, ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada yang tidak, ada yang mengancam-ngancam, ada juga panggilan telepon yang tiada henti. Nah, kalau mental kalian tidak kuat, kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan, nah ini akan berbahaya, beresiko teman-teman. Bisa saja kalian akhirnya apa, gali lubang, tutup lubang, hancur-hancuran gitu kan, merawat pinjol, membayar pinjol, endingnya tetap gagal bayar juga. Ya, makanya teman-teman harus betul-betul pahami, mengganti nomor HP ataupun tidak mengganti nomor HP, DC Pinjol tetap akan menagih dan menghubungi nomor kontak darurat, nomor kantor, nomor HRD, pokoknya orang-orang yang mungkin saja menurut DC Pinjol itu bisa untuk diminta keterangan atau bisa untuk ditekan, dijadikan debt collector kedua. Nah, tujuannya itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah paham, mau itu dihubungi ke Kondar, mau dihubungi ke kantor, ke HRD, bodo amat gitu kan. Tapi ini untuk yang tidak paham pasti akan ketakutan, akan malu, takut di PHK. Nah, baiknya kalian yang ketakutan, kecemasan pelajari aturan OJK ya tentang bab penagihan. DC Pinjol tidak boleh menagih ke kontak darurat. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, menanyakan saja apakah benar kerja di situ. Nomor kantor juga sama. Jadi bukan untuk menagih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dipermalukan di kantor, di media sosial, apalagi di HRD dan lain sampai kalian dipecat, itu kan ada kerugian imaterial yang diakibatkan oleh penagihan DC Pinjol tersebut. Kalian punya hak untuk menghentikan pembayaran. Kenapa? Ada kerugian imaterial yang nilainya akan lebih besar tuntutannya daripada nilai utang kalian. Oke? Kalau ditagih, karena apa? Menagih ke kantor ataupun datang ke kantor DC lapangan itu harus ada persetujuan dari debitur. Sementara penagihan hanya boleh dilakukan ke alamat debitur itu sendiri. Tidak boleh menagih ke orang lain, tidak boleh menagih ke pasangan, tidak boleh menagih ke keluarga, apalagi menagih ke tetangga. Tidak boleh. Ke kontak darurat juga tidak boleh. Pokoknya pahami aturan OJK. Oke? Jadi gak usah panik. Faktanya teman-teman, kalian sudah tidak mampu bayar pinjol, mengganti nomor HP, mengganti WA, tidak mengganti nomor HP pun, nomor Kondar pasti dihubungi. Oke? Tinggal bagaimana kalian caranya untuk menghadapinya, kuatkan mental apapun yang terjadi, ikhlas. Itu sebuah resiko yang pasti terjadi ketika kalian sudah berutang di pinjaman online. Oke, lalu akibat yang kedua yang akan terjadi ketika kalian sudah mengganti nomor HP, WA, email saat gagal bayar pinjol adalah DC lapangan pasti datang ke rumah. Nah, ini teman-teman, siapa yang melihat postingan di luaran sana yang menyampaikan bahwa kalau kalian coba-coba mengganti nomor HP, WA, email, maka DC lapangan 100% akan datang ke rumah. Nah, itu dilontarkan oleh orang-orang yang sengaja menakut-nakuti, teman-teman. Ingat,
kalaupun kalian tetap nomor HP-nya aktif, nomor HP-nya tidak aktif, kalau DC lapangan tersebut mendapatkan surat perintah dari perusahaan pinjolnya dan dia mau datang, itu pasti datang. Tapi, kalaupun misalkan kalian mengganti nomor HP, tidak mengganti nomor HP, lalu si DC lapangannya tidak mendapatkan tugas dari perusahaannya untuk mengunjungi debitur, maka tidak akan datang. Jadi urusan mengganti nomor HP wa email sebenarnya nggak ada hubungannya DC akan datang ke rumah atau tidak, ya. Hubungannya ataupun kaitannya ketika kalian mengganti nomor HP, tujuannya kalau kalian tidak kuat mental dengan teror yang akan masuk. Karena apa? Orang yang baru jatuh tempo di pinjol itu akan diteror, akan dimaki-maki, dianggap sampah, dikata-katain binatang. Tapi mereka itu licik, ketika neror tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi gak usah takutlah, faktanya DC lapangan mau datang atau tidak berdasarkan surat perintah dari perusahaan pinjolnya. Yang penting kalian pahami aturan OJK, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. DC lapangan datang ke rumah, kalau kalian ada di rumah dan kuat mental, hadapi. Tapi jangan dulu berbicara masalah utang piutang. Ya, tanyakan dulu identitasnya, karena dia orang asing, tidak dikenal. Tanyakan KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, surat tugas penagihan. Semuanya harus lengkap dibawa. Periksa dulu, benar nggak debiturnya atas nama kalian? Ada nggak rincian utangnya? Ya, harus lengkap. Kalau tidak lengkap, kalau kalian jangan berbicara masalah utang piutang. Utang piutang itu ranahnya privasi kalian. Ya, nggak boleh orang sembarangan datang ke rumah, nanya-nanya, lalu kalian jelaskan. Harus ditanyakan dulu identitasnya. Oke, gak usah takut. Ingat, DC lapangan tugasnya hanya menanyakan, mengkonfirmasi, bukan memaki-maki, mengancam-ngancam. Jadi kalian gak usah takut. Oke. Lalu selanjutnya, hal yang ketiga yang akan terjadi akibat mengganti nomor HP WA email saat gagal pinjol adalah semua data kontak-kontak di HP akan hilang. Nah, mungkin teman-teman yang nomor HP-nya sudah lama dipakai bertahun-tahun, ada rasa takut, khawatir, wah nanti kalau saya ganti nomor HP, kontak-kontak yang ada di HP itu bisa hilang semuanya. Sebenarnya ini simpel, teman-teman. Ya, kalau memang nomor kontak yang ada di HP mau tidak mau hilang, tinggal dipindahkan dulu, teman-teman. Ya, dipindahkan dulu, semua data-data yang di HP dipindahkan dulu, apalagi kalau kalian mau reset HP itu. Semua data-data yang penting kalian pindahkan dulu, ya. Barulah boleh di-reset HP-nya atau mengganti nomor HP-nya kalau memang kontak-kontak yang ada di HP itu takut hilang. Simple ini, jangan dibikin ribet, teman-teman. Jangan sampai terus mau diketakuti oleh oknum-oknum DC, oknum-oknum orang yang sengaja menciptakan rasa takut, mempengaruhi pikiran kalian. Itu bahaya, teman-teman. Kalian harus punya pendirian sendiri, kendalikan pikiranmu, jangan sampai mudah terpengaruh dengan postingan yang isinya mungkin hanya menakut-nakuti. Oke. Lalu akibat selanjutnya yang akan terjadi karena ganti nomor HP wa email saat gagal bayar pinjol adalah akan diproses ke jalur hukum karena membawa kabur uang perusahaan. Teman-teman, ini hanya sebuah kata-kata dan kalimat yang sering dilontarkan oleh oknum DC pinjol, tujuannya menakut-nakuti. Ya, ingat, berutang di pinjol, ya itu kan ada perjanjian utang piutangnya. Ya, kalian tanda tangan secara elektronik, bukan tanda tangan basah di atas materai. Oke, kalaupun nanti kalian kesulitan membayar dan gagal bayar, lalu diproses ke jalur hukum, itu kemungkinan kalaupun ada proses ke jalur hukum perdata. Karena utang piutang ranahnya perdata, seperti isi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan utang piutang. Ya, tapi itu juga harus berdasarkan putusan pengadilan. Oke, jadi gak usah takut, apalagi yang sampai yang bilang akan dipenjara lah, akan didatangi tim legal, polisi, dan itu hanya upaya menciptakan ketakutan. Makanya tujuan mengganti nomor HP WA email itu untuk menghilangkan rasa takut karena membaca teror, membaca chat, ya, penagihan yang selalu berulang-ulang dikirimkan, yang konsepnya untuk menakut-nakuti. Kalimat-kalimat template-nya sudah dipersiapkan. Kalau kalian tidak paham, nah ini akan percaya dengan kalimat template tersebut, padahal semua itu hanya omong kosong, ya, omong kosong, dan hanya gimmick agar kalian panik. Oke, lalu selanjutnya akibat yang kelima yang akan terjadi, katanya ini sangat fatal. Untuk nasabah sebenarnya mengganti nomor HP WA email itu tidak ada yang fatal. Yang fatal itu untuk DC pinjol. Ya, yang kelima ini, DC pinjol akan kesulitan neror. Nah, itu dia.
Makanya banyak postingan di luar sana atau mungkin dari oknum-oknum yang sengaja menakut-nakuti agar kalian jangan sampai ganti nomor HP, WA, email. Tujuannya apa? Agar si DC pinjol tetap bisa neror. Ya, menakut-nakuti dari kejauhan. Coba kalau kalian putus komunikasinya, ganti nomor HP, WA, email, ya. Nah, si DC pinjol akan kesulitan neror. Nah, itu makanya kalau misalkan kalian terus mengikuti arahan-arahan di luaran sana yang menyampaikan gak usah ganti nomor HP lah, biasa aja ya. Bagi yang kuatnya mental ya gak apa-apa, tapi bagi yang tidak kuat mental ini beresiko. Makanya tahun-tahun yang lalu banyak yang mengakhiri hidup karena apa? Membaca teror tersebut, membayangkan isi teror tersebut seolah-olah benar adanya, padahal hanya gimmick, hanya omong kosong yang dilontarkan oleh bocil-bocil yang baru diangkat jadi tim penagih pinjol, yaitu neror dari kejauhan gitu kan, mengirimkan kalimat template yang mana kalimat template tersebut dikirimkan ke ratusan nasabah. Tidak hanya kalian yang mendapatkan chat seperti itu. Jadi akibat fatal ketika mengganti nomor HP, WA, email saat gagal bayar pinjol itu sebenarnya untuk DC pinjolnya fatal, jadi DC pinjolnya nggak bisa neror. Oke, kalau untuk kalian nah baik-baik saja, nggak ada aturan hukum yang melarang kalian ganti nomor HP ya. Jadi sudahlah, mulai saat ini tetap tenang, jangan panik, fokus ya dengan masa depanmu. Jangan terlalu percaya dengan postingan yang menakut-nakuti. Konsepnya itu kan menakut-nakuti, baik itu di kolom komentar atau postingan di luaran sana, itu kan menakut-nakuti biar kalian akhirnya panik dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Banyak yang karena takut akhirnya gali lubang tutup lubang, utangnya asalnya satu jadi banyak. Banyak karena takut yang percaya dengan postingan di luaran sana yang menakut-nakuti, akhirnya apa? Mencari dana talangan, ya, gade-gade aset, jual-jual aset. Endingnya apa? Gagal bayar. Tetap jadi gagal bayar. Orang berutang di pinjol mah akan gagal bayar pada waktunya, walaupun saat ini kamu masih merasa mampu bayar atau mengejar limit agar tetap tinggi atau semakin tinggi. Misalkan kamu pengen limit 50 juta. Ya, utang pinjol ya, ketika ingin limit sampai 50 juta, minimal kamu harus rawat utang tersebut mungkin 1 tahun 2 tahun. Tidak mungkin ketika pertama kali minjam kamu langsung dikasih limit 50 juta. Apalagi gaji yang kamu cantumkan hanya di bawah 10 juta. Kecuali gaji kamu per bulan misalkan dicantumkan di aplikasi pinjol itu 50 juta per bulan, bisa saja kamu dikasih limit besar. Ya, makanya teman-teman untuk mencapai limit pinjaman yang besar di atas 50 juta itu minimal kamu harus merawat pinjol itu 1 tahun atau 2 tahun, atau mungkin kalian nggak akan sadar gitu ketika limit pinjaman mencapai 50 juta, uang kalian yang sudah disetorkan ke pinjol akan lebih dari 50 juta. Jadi uang yang dipinjam 50 juta itu bukan uang dari pinjol, tapi uang kalian dari pembayaran sebelumnya. Ya, diakumulasikan, dijumlahkan pembayaran ke satu, kedua, pinjam lagi, bayar lagi, pinjam lagi, terus seperti itu sampai limit 50 juta. Padahal uang 50 juta itu uang kalian sendiri yang dibayarkan sebelumnya. Karena apa? Pinjol itu kan bunganya besar. Dari 1 kali transaksi saja si pinjol mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, makanya sudahlah, gak usah ngejar limit teman-teman. Limit yang kalian capai itu uang kalian sendiri, mending ditabung uangnya, sama aja gitu kan. Oke, ya udah teman-teman, itu adalah 5 akibat fatal yang katanya ya itu bisa berakibat fatal untuk nasabah. Padahal nggak apa-apa sebenarnya sih, menurut saya mah aman-aman saja, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi mulai saat ini udahlah, ikhlas, legowo, terima resikonya, karena gagal bayar di pinjol itu pasti terjadi, tinggal nunggu waktu saja. Kalau kalian siap dengan resikonya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Yang penting kalian gak usah panik, gak usah terlalu percaya dengan hal-hal yang menakut-nakuti dirimu sendiri. Oke? Dan ingat, kalian harus tetap minta bantuan sama Allah. Ya, semua ini sudah terjadi, ikhlas, legowo, terima, dan pasrah diri sama Allah. Sambil terus berdoa, minta petunjuk, minta jalan keluar, minta rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah lagi. Insya Allah hidup kalian akan lebih berkah dan lebih bermanfaat lagi. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.